Inilah 4 petunjuk yang membuktikan bahwa Joy Boy adalah kaum raksasa. Yang pertama, adanya topi jerami yang sangat besar. Pada chapter 906 kita sempat melihat sosok Imu Sama membuka ruangan dingin yang berisikan topi jerami besar dibekukan. Selain itu dirinya juga membawa poster buruan Luffy. Hal ini membandingkan topi jerami di kepala Luffy dengan topi jerami yang ada di hadapannya. Nah, dari situ banyak teori yang menyebutkan bahwa topi jerami di Merijoa adalah milik dari Joy Boy dahulu kala. Nampaknya Imu Sama memang sudah menunggu dan meyakini bahwa Joy Boy akan datang kembali ke dunia dalam wujud yang berbeda. Ditambah lagi pada chapter 908 saat Imu Sama berada pada sebuah taman dia menancapkan pisau pada poster Shirahoshi. Dari sini bisa kita asumsikan nampaknya di masa lalu ada pemberontakan yang dipimpin oleh Joy Boy bersama keluarga kerajaan dari Shirahoshi. Di sisi lain terlihat juga ada poster Marshal di Teach. Hal ini mengindikasikan mungkin Teach akan menjadi karakter penting pada akhir saga. Yang kedua, kemunculan kapal Noah. Saat memasuki alur pulau manusia ikan kita diperlihatkan adanya kapal yang berukuran besar. Kapal itu bernama Noah. Hal ini terinspirasi dari Bahtera Nuh di dunia nyata. Kapal ini disebut-sebut sebagai kapal yang dijanjikan akan menuntaskan misinya suatu hari nanti dengan bantuan Poseidon dan Sea King. Kapal ini jelas memiliki kaitan erat dengan Joy Boy. Tapi bagaimana kalau ternyata kapal ini adalah kapal yang digunakan Joy Boy untuk berlayar di masa lalu? Jika kapal ini sempat dipakai sendiri oleh Joy Boy untuk mengarungi dunia, bukan hal yang aneh kalau seandainya Joy Boy berukuran raksasa, mengingat kapal Noah sendiri ukurannya sangat besar. Di sisi lain ada sebuah teori bahwa dulunya Joy Boy ingin manusia ikan naik ke permukaan dengan kapal tersebut, tetapi karena adanya suatu pelanggaran perjanjian maka misi Joy Boy untuk membawa mereka naik pun gagal. Pada akhirnya kapal tersebut tetap disimpan di hutan laut sambil menunggu kedatangan Joy Boy kembali. Yang ketiga, rekan Joy Boy yang berukuran besar. Pada chapter 1043 Tsunesa menyebut nama Joy Boy telah datang kembali. Ditambah lagi ada petunjuk dari jurnal harian Oden bahwa di masa lalu Tsunesa adalah rekan dari Joy Boy. Dan terlebih lagi terungkap pada chapter 1111, robot besar Iron Giant yang ada di Pulau Egghead tiba-tiba hidup otomatis dan meminta maaf pada Joy Boy. Hal ini pun memunculkan asumsi bahwa di masa lalu nampaknya ada kontradiksi antara robot tersebut dengan Joy Boy. Sejauh ini Vegapunk sendiri pun berusaha untuk menghidupkan sang robot, tetapi kurangnya pengetahuan dan petunjuk dari robot tersebut membuat risetnya menemui titik buntu. Di sisi lain untuk menghidupkan Iron Giant dibutuhkan tenaga pendorong yang besar. Disinilah Vegapunk bingung tenaga energi bagaimana yang mampu menghidupkan untuk robot tersebut. Tetapi hal aneh pun terjadi saat kemunculan Nika di Pulau Egghead membuat robot tersebut hidup otomatis. Nampaknya teori bahwa Iron Giant akan bereaksi ketika mendengar genderang kebebasan dari Joy Boy pun benar adanya. Yang keempat, kisah Sun God Nika sangat kental di kalangan Elbaf dan Buccaneer. Pada chapter 1095 saat momen flashback masa lalu Kuma, di sini diperlihatkan ayah Kuma mewariskan pengetahuan soal Dewa Matahari Nika kepada dirinya, bahwa suatu hari nanti dewa itu akan datang dan membawanya pergi ke laut yang bebas. Kuma pun mewariskan pengetahuan tersebut kepada anak angkatnya yaitu Bonnie. Pada akhirnya alasan Bonnie untuk berlayar ke laut ialah untuk menemukan Nika dan sekaligus mencari ayahnya. Di sisi lain pada chapter 1111 saat pertemuan Brogy Dory dan Luffy, Dory mengatakan bahwa penampilan Luffy sangat mirip dengan dewa yang ada di legenda orang-orang Elbaf. Hal ini makin memperkuatkan bahwa Joy Boy adalah ras dari raksasa. Nampaknya di masa lalu ada keterikatan kuat antara manusia ikan, ras Buccaneer, kaum Elbaf, dan klan Will of the. Keempat golongan tersebut bisa kita teorikan bahwa merekalah yang menentang pembentukan pemerintahan dunia.